Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazli Fairu Syarifah dengan NIM 22822000007 Pendidikan Kimia Untirta. Kepada yang terhormat Bapak Agra Satrio Prabowo MPD selaku dosen mata kuliah psikologi, izinkan saya untuk mempresentasikan materi tentang psikoanalisis. Setiap manusia memiliki pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatan yang tidak disadari, yang berada di alam bawah sadar. Psikoanalisis merupakan cabang ilmu yang bertujuan untuk menganalisis alam bawah sadar manusia. Psikoanalisis dikemukakan pertama kali oleh Sigmund Freud, ahli psikologi yang berasal dari Austria. 4 kepercayaan menurut Freud dalam psikoanalisis. Yang pertama, segala kepribadian dan perilaku manusia berasal dari alam bawah sadar. Yang kedua, kepribadian manusia bersifat dinamis. 3 komponen gabungan dalam membentuk kepribadian manusia. Yang pertama, id, dorongan nafsu yang berasal dari alam bawah sadar. Yang kedua, ego, penghubung antara id dan superego, berfungsi untuk mengontrol id. Yang ketiga, superego, pikiran yang dapat membedakan antara benar dan salah. Salah satu contohnya, jika id mendorong kita untuk mencuri, maka superego akan melarangnya. Namun, ketika ego kita lemah, maka kita akan tetap mencuri, karena ego berfungsi untuk mengontrol id. 3 cara memperkuat ego menurut Freud. Yang pertama, kita dapat melihat masa lalu, terutama childhood, yaitu masa kecil. Karena masa kecil dapat mempengaruhi kepribadian dan perilaku kita. Salah satu contohnya, jika kita saat kecil mengalami pelecehan seksual, maka kita akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak mencintai diri sendiri. Bahkan kita seringkali ingin bunuh diri. Namun, kita dapat bercerita ke orang lain yang kita percayai atau tenaga profesional. Cara ini dilakukan agar kita dapat mengurangi kecemasan kita dan kita mendapat solusi. Teori ini didukung oleh adanya penyembuhan histeria pada anak yang dilakukan oleh Freud beserta gurunya hanya dengan bercerita. Lalu yang ketiga, kita dapat mengenal mekanisme pertahanan diri, yaitu strategi psikologi untuk menangani jenis-jenis masalah. Kepercayaan Freud yang ketiga, bahwa seks ialah akar dari perilaku manusia. Banyak manusia yang menjadi bejat hanya karena seks. Kepercayaan Freud yang terakhir, bahwa pengalaman masa kecil akan mempengaruhi tahapan psikoseksual. Ada 5 tahapan psikoseksual. Yang pertama, ada fase oral pada 0-2 tahun. Pada fase ini, organ yang paling peka ialah mulut. Maka mulut akan menjadi sumber kenikmatan bagi anak. Jika fase ini terlewati dengan baik, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan mandiri. Jika tidak, anak cenderung akan sarkastik dan sering berbicara kasar. Yang kedua, fase anal pada 2-3 tahun. Pada fase ini, kenikmatan anak berada pada anus. Anak akan puas apabila fase anal berjalan dengan baik. Jika terlewati dengan baik, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang kompeten dan bersahabat. Jika tidak, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak mencintai diri sendiri. Yang ketiga, ada fase falik pada 3-7 tahun. Fase ini, kenikmatan anak berada pada kelamin. Anak akan melakukan pendekatan dengan orang tua yang berbeda jenis kelamin. Bagaimana tanggapan orang tua akan menentukan sikap dan perasaan seksual anak. Yang keempat, ada fase laten yang terjadi pada 7-11 tahun. Fase ini disebut masa tenang seksual, di mana minat seksual akan digantikan dengan minat sekolah dan bermain. Eksplorasi pada tahap ini akan mengembangkan kemampuan anak. Terakhir ada fase genital yang terjadi pada 11 sampai tua. Fase ini fase pengaktifan kembali minat seksual yang diawali dari pubertas hingga tua. Hasrat seksual harus diseimbangkan antara id, ego, dan superego. Pengembangan ego yang kuat dapat menyimbangi id dan superego. Begitulah penjelasan saya tentang psikoanalisis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.